Bahasa Indonesia, aku pertama kali pas ke Indonesia itu mereka bilang ini dari Mesir apa dari Malaysia. Karena pertama bahasa yang aku belajari pas kecil itu bahasa Malaysia. Aku bisa bahasa Indonesia pas 2019 udah bisa ngomong. Tapi sebelumnya itu kayak oke lah, ngerti-ngerti dikit. Oh, jadi pokoknya intinya itu pas ketika pertama balik itu karena masih kecil ya. Jadi kayak lupa-lupa gimana gitu kan. Kalau bahasa emang bisa gitu. Kecuali Mariam ya. Kalau ngomongnya untuk ngomongnya tuh belum ini, cuma paham Sampai ya. sekarang juga. Kadang kan ngomong aku kayak Iya. Iya sih. Cuman kadang ada beberapa kalimat yang dari tadi Anda perhatiin dari Muhammad nih terutama. Kalau Mariam jangan diomongin lagi ya, udah ketahuan. Muhammad ini kadang ada satu kata dua kata gitu ada yang kayaknya kurang gitu. Kurang ini ya. Kayak tadi apa Indonesia, Indonesia. Pokoknya ada sedikit yang kurang lah dan kelihatan gitu. Cuman nggak banyak. Paling beberapa kalimat aja. Kan udah lama nih di Mesir. Dan pernah juga pulang ke Indonesia. Kalau dari kewarganegaraan itu ngikut Mesir atau Indonesia? Kalau warga negara ikutnya Indonesia. Dan saya nyaranin untuk apalagi sekarang ya banyak banget bocah yang lahir di sini, saya nyaraninnya untuk terus untuk memiliki warga negara Indonesia. Bukan apa-apa ya, bukan Pancasila, Pancasila aja saya nggak hafal jujur. Warga apa lagu Indonesia Raya gak juga gak hafal. bukan apa-apa, tapi urusan di Mesir ini susah. Kalau jadi warga negara Mesir serba susah, semua serba manual gitu. Istilahnya masih negara berkembang. sama nih muka orang Indonesia, pasti orang Indonesia dong. nggak heran. Berarti kalau kewarganegaraan ikut Indonesia ya? Emang alasannya emang karena susah di Mesir atau gimana pengurusannya? Atau emang ngikutin orang tua? Oh, iya. Enggak, maksudnya enggak alatul di Mesir enggak ya? Mungkin untuk ngambil warga negara Mesir udah mencukupi syarat. Karena kalau syaratnya itu gak yakin berapa, kadang nggak teman-teman Mesir itu kalau lagi ngobrol masalah itu kadang bilang 5 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Ya kalau 15 tahun juga insya Allah dan ngecukupin gitu ya. Tapi untuk tinggal sih kayaknya kalau dipilihin antara kalau ditanya pengen tinggal di mana, gak pengen di Indonesia, gak pengen di Mesir. Iya, pengen di tempat yang baru, belajar bahasa yang baru dan lain sebagainya. Karena saya emang dari dulu suka bahasa. Tetapi ikut warga negara Indonesia itu bukan karena dia enggak. Kalau ikut warga negara Mesir lebih susah. Untuk keluar dari Mesir itu apalagi semenjak 2012, semenjak ada demo dan lain sebagainya, revolusi dan lain sebagainya, itu Mesir itu jadi tambah kacau dari semenjak itu. Jadi apalagi sekarang ya lebih baik jadi warga negara Indonesia. Dan saya bangga jadi orang Indonesia. Karena udah jadi keluarga negara Indonesia, punya KTP nggak? Ada. Oh, ada ya. Baru dibuat pas 19 tahun. Oh ya, maksudnya baru buat kemarin ya. Itu berarti buatnya di ini apa namanya? Di Indonesia, pas balik ke Indonesia buat. Oh iya. Gini, kalau misalnya lagi main nih sama teman Indonesia atau teman Mesir, itu ada yang nyangka nggak kalau Muhammad sama Mariam ini, misalnya Muhammad lagi main sama teman orang Indonesia, itu ada nggak teman yang nyangka kalau antum ini jago bahasa Mesir juga gitu? Ada yang pernah nyangka nggak gitu? Kalau ini pertanyaannya untuk orang Indonesia dan juga untuk orang Mesir ya. Kalau nongkrong sama orang Mesir, kalau nongkrong sama orang Indonesia sih, kalau teman-teman saya bilang tuh kepikiran sih ada. Kelihatannya gak Indonesia full gitu, gak 100% darah Indonesia. Kadang-kadang kayak gitu. Bahkan di tempat di kompleks saya tuh, saya dibilang ibu saya tuh karena emang ibu saya kayak orang Arab mukanya. Saya aja enggak. Itu kadang dipanggil Bu Arab di komplek itu tuh.
Karena memang adat kita agak beda, gerak-geriknya gitu kalau bisa dibilang. Itu kalau buat keluarga. Kalau saya sih alhamdulillah selama ini kalau udah nongkrong mah gak ada yang sama orang Indonesia gitu. Gak ada yang ngira saya orang Mesir, nggak ada. Kecuali kalau saya ada gerak-gerik yang tertentu yang aneh bagi orang Indonesia, kayak misalnya tuh kalau makan tuh bosen kalau nasi mulu, orang Indonesia kan nasi mulu ya. Iya. Ya saya kadang makan nasi itu bisa gak makan nasi seminggu dan gak inget gitu, gak nyadar. Iya. Kalau temen saya orang Indonesia, aduh gue baru 2 hari nih gak makan nasi, gue mikir gue berapa ya? Seminggu gue biasa aja tapi gitu istilahnya, gak gerak-gerak kayak gitu. Atau kalau lagi beli tuh, kalau lagi beli orang Indonesia yang dengar gue ngomong baru, lu berapa lama di sini, nah gitu kan gitu. Tapi kalau sama teman-teman Mesir sih, karena circle teman-teman Mesir saya, teman-teman dari alhamdulillah gitu, sampai sekarang masih gak lost contact. Teman-teman, ada beberapa teman orang Mesir, karena teman-temannya itu udah sama saya dari kecil, ada yang dari SD, ada yang dari sekolah, ada yang dari ya tempat kawasan di Asyir tuh ada teman-teman. Mereka karena udah ngeliat saya dari kecil, jadi udah gak pernah nanya lagi, lu orang Indonesia, tapi gue tahu kita kemarin main bareng gitu istilahnya, kita dan lain sebagainya. Dan kadang kalau lagi beli sesuatu, kalau lagi ngobrol sama orang Mesir yang istilahnya gak kenal sama kita, ya kayak berurusan samsara atau lagi ke dokter atau lagi apa, pasti ditanya, orang Mesir apa orang Indo? Nah kalau dari orang Mesir baru ditanya. Saya bilang orang Mesir, gak percaya. Dan saya kalau bilang orang Indonesia, tapi kok ngomongnya kayak orang Mesir persis. Biasanya itu sering, itu kalau bisa dibilang makanan tiap hari, sampai bosen gitu. Sampai bilang iyain aja, iyain dah, orang Mesir apa orang Indo? Maunya apa? Orang Mesir, ya udah. Mau orang Indo, ya udah gitu. Oke, dengan orang Mesir, teman-teman aku yang Mesir itu semuanya di Alex. Kalau di Kairo itu kurang karena teman-teman sekolah dan durus atau les dan nongkrong kayak gitu semuanya di Alex sana. Tapi pas ke Kairo kayak udah benar-benar hijrah dari orang Mesir itu ke orang Indonesia. Jadi pertama juga ngomong bahasa Indonesia gitu pas ke Kairo gitu. Terus kalau orang Mesir mas seperti tadi, kalau mereka udah tahu lah kalau ini orang Indonesia, terus bisa bahasa Arab. Tapi pas aku SMA itu karena sekolahnya teman-teman aku pergi ke Adabi, terus aku ke Ilmi, jadi apa tadi? IPS. Ya nggak tahu lah apa itu. Jadi aku sama teman-teman yang baru, pas teman-teman baru itu dia kayak ini orang kok yang kenal aku mungkin 1-2 gitu. Oh ya pernah juga terjadi di sekolah. Waktu kan misalnya nggak bawa buku atau kayak gitu. Terus kata gurunya bilang mana bukunya gitu. Terus aku pura-pura nggak tahu gitu, pura-pura nggak paham bahasa Arab gitu. Jadi semua teman kayak, oh ini nggak bisa bahasa Arab ustazah, kayak gitu ya, kayak gitu di SMA karena mereka nggak kenal aku gitu. Jadi aku tuh orang juga diam, nggak suka ngobrol, jadi nggak banyak yang tahu. Kalau orang Indonesia yang tahu pas aku lagi ngobrol, terus kayak dari Indonesianya, cara Indonesianya kok nggak bagus gitu, kok kayak nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh aku nggak pernah belajar bahasa Indonesia kayak gini kayak gitu, nggak pernah sekolah di Indonesia, bla bla bla, kayak gitu kan gitu. Kocak sih. Oh jadi kalau Muhammad di Mesirnya tinggal di Hayat Asyir. Itu emang asli orang situ, emang pindahan ke Hayat Asyir? Orang tua saya tuh mahasiswa Mesir tahun 90, 91 kalau nggak salah, 89, 90, 91, 92 itu ayah dan ibu. Masih tahun berapanya persis kurang tahu, tapi di zaman itulah. Dan pas itu Asyir itu masih padang pasir, dan bokap ayah saya oh iya bokap aja, nggak apa-apa, santai aja ya. Bokap saya itu salah satu mahasiswa pertama yang nginjak Asyir. Itu tahun 95, tapi sebelumnya tinggal di
Siraj Mall tahu, Sarok. Di situ ke arah lebih ke arah Makrom. Sarok Mall. Sebentar guys, kita ada ini dulu. Masuk konten ini nanti. Masukin aja. Iklan. Tit gitu kan. Orang tuanya udah lama di Akhil Ashir ya. Iya. Jadi intinya orang Kairo asli lah. Ya. Tapi kalau Maryam Ana dari Iskandaria. Jadi Ana tinggalnya di Iskandaria. Di situ juga nggak ada orang Indonesia. Di sana semuanya waktu itu orang Malaysia. Makanya waktu itu aku ngomongnya bahasa Malaysia gitu. berarti ke Kairo tuh belum lama ya? Iya, Tahun-tahun. 19 makanya aku kayak Zafera. Karena datang langsung ujian dan gitu. Kan sekarang kuliah di Al-Azhar. Terus kemarin pas masuk Al-Azhar itu dari Indonesia kan? Berarti sebetulnya kan Maryam sama Muhammad ini kan sebetulnya gampang aja masuk Al-Azhar. Karena emang belum pernah sekolah di Indonesia ya. Tapi kenapa gitu? Ngambil jalan untuk pulang dulu ke Indonesia dan ikut tes di Indonesia untuk masuk Al-Azhar. Kenapa ngambil jalan itu? Saya sih kebetulan. Aslinya saya balik itu emang niat balik tetap ke Indo. Kan terakhir 2016 saya balik tuh 4 tahun di Indonesia, sekitar 4 tahun kurang lebih lah. Dan saya udah masuk beberapa kuliah, alhamdulillah di Indonesia. Salah satunya Stay Imam Syafi'i yang di Cianjur. Lupa saya di mana. Tapi itu mungkin pondok lagi. Kuliah yang saya bener-bener pengen masuk. Banyak ditawarin ini sama bokap, tapi gak ada yang nyambung, gak ada yang pengen. Dan ketika dapet yang pengen gitu, udah cocok banget. Gak dapet rezeki. Masuk tes, ikut tes, diterima, tapi ternyata nik saya ada masalah. Nomor induk apa yang? Iya, ada masalah. Ada 2. Yang mana nih katanya? Soalnya adalah cerita panjang sebelumnya. Gara-gara SMA-nya nembak, bukan paket tapi nembak. Dan akhirnya udah sekian lama masuk kuliah gak ada yang cocok dan lain sebagainya. Pelajaran itu gak masuk, bahasa Indonesia. Saya itu kalau ngeliat novel ya bahasa Indonesia pusing. Tapi kalau bahasa Inggris enggak. Kalau bahasa Inggris malah suka kalau novel itu. Anehnya tuh. Tapi kalau ngelihat bahasa Indonesia, aduh pusing banget gitu istilahnya. Berarti nggak sengaja ya? Iya, nggak sengaja, dan akhirnya setelah mohon-mohon gitu sama orang tua dan bantuan dari Maryam juga, saya akhirnya balik ke Mesir lagi untuk menerusin. Ikut tes Kemenag. Tahun berapa? 2019? Iya, Zafera 2019 ya. 2019 ya. Kalau saya kan nggak ke Indonesia nih, nggak ada pernah belajar di Indonesia sama sekali. Jadi ya udah dari TK ngurus masuk ke Al-Azhar itu kayak mahasiswa sekarang tahlil dam dance. Jadi dari kecil itu udah tahlilan dan gitu. Jadi TK, SD, SMP, SMA semuanya di Al-Azhar. Tapi di Alex, bukan di sini di Kairo. Ini Faraon cabang Alex. Ya. Dari dulu sih emang ada sih kuliah, sampai sekarang masih ada kuliah di sana, tapi yang untuk wafidat atau wafidin harus di Kairo semua. Dulu mama aku masih ada pernah di Iskandaria. Terus ayah aku juga pernah di Tonto, pernah di Damanhur, kayak gitu. Selanjutnya, Ana mau dengar percakapan antara Muhammad sama Maryam menggunakan bahasa Arab. Terutama bahasa Arabnya Mesir ya. Atau mungkin dari teman-teman yang lagi nonton ini, nanti pokoknya teman-teman bisa cek Instagramnya. Nanti mau dengar percakapan bahasa Arab Amia Mesir antara Muhammad sama Maryam. بصي انا بس عايز اقول لك ان ما تتوتريش، بس انت باين قوي انك متوتره. ما تضحكيش كتير برضو عشان لو عادي كاننا بنتكلم عادي. ف... انا بس قولي لي، احكي لي ايه اللي حصل امبارح بالليل لما قلت لي كنت عايزه تروح الحمام. طب قولي اي حاجه. سؤالك غريب. قول حاجة أكلتي النهاردة كده
هو المشكلة أنا معاكي من الصبح فأنا عارف اللي أنت أكلتي إيه وما أكلتيش إيه اللي هو المشكلة الناس كلها تعرف احنا بنتكلم. طب خلاص مش مشكلة خليهم يعرفوا ممكن هيعرفوا بعدين بس مش هيعرفوا دلوقتي. اوكي المفروض ايه؟ أنا سألتك أكلتي إيه النهاردة؟ احنا اكلنا ايه النهارده؟ مش فاكرة. مش فاكرة. طب خلاص. أنت ما فطرتيش ولا ما فطرتيش ولا نسيتي؟ لا فطرت. بس كان فطرت ايه؟ مش فاكرة. انا شبهي. Alhamdulillah. Lupa dia katanya. nanya sarapan. Sarapan itu kan fطار. فطرتي ايه النهارده؟ Kamu sarapan apa hari ini? Gak tahu katanya. Lupa. اسأل حاجة تانية. أسأل أنا عايز أسأل السؤال اللي أنا دايما بسأله فاكرة السؤال اللي أنا سألته بالليل؟ أي سؤال؟ السؤال اللي أنا سألته لك بالليل وبعديها رميت المسج على الواتس. بس خلاص بلاش. اسألي أنت دلوقتي. مش عارفة أسأل إيه. نفسك تطلع إيه؟ طيار. موديل. موديل أيوه. مضيف برضه. Dari Muhammad atau dari Maryam tadi, yang pertama itu Muhammad bilang dia milih Indonesia, keluarga Indonesia, tapi kalau untuk cuaca, makanan dia lebih masuk ke Mesir ya. Tapi ketika Muhammad ini mau mengkonsumsi makanan Indonesia, itu kira-kira ada kesan kurang suka atau emang masuk-masuk aja, apa gimana gitu dalam menanggapi terutama makanan Indonesia lah, atau cuaca di Indonesia sama Mesir. Jujur kalau anak pribadi antara cuaca dan juga makanan itu masih milih Indonesia. Iya. Gimana? Karena udah kebiasaan di Indonesia ya. Cuaca di Indonesia itu mu'tadil, biasa sedang gitu. Kan di sana sering hujan dan sekali dinginnya tuh nggak dingin banget gitu. Kecuali mungkin di puncak. Kalau di puncak itu kan emang kayak di Mesir kalau lagi musim dingin. Dan kalau musim panas nggak panas banget, nyantai aja gitu. Cuman kalau di Mesir ini sekali panas banget dan sekali dingin banget. Itu gimana kalau misalkan menurut pandangan Muhammad sama Maryam? Menurut pandangan saya ya, pertama pandangan dari segi geografi ya. Kalau Mesir mungkin, dan saya baru tahu kalau di Indonesia itu mungkin saya nggak pernah belajar geografi di Indonesia. Tapi apakah ada klaim bahwasanya Indonesia itu memiliki udara yang mu'tadil ya, manakh mu'tadil ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di geografi Mesir mengeklaim bahwasanya manakhnya mu'tadil atau cuacanya mu'tadil sedang ya, sedang. Karena kalau panas masih jauh lebih panasan Saudi. Kalau dingin banyak yang apalagi yang dingin. Jadi bagi Muhammad juga segini itu udah mu'tadil menurut pandangan sendiri kan ya, kan masing-masing punya pandangannya ya. Tapi kalau musim panas emang iya, musim panas tuh pokoknya gitu. Iya, pokoknya. Bangun keringat sialan gitu. Musim dingin juga selimut terus. Iya musim. Tapi saya masih bisa nahan dingin. Ya, maksudnya kalau kayak segini nih, saya bisa aja masih buka jaket masih bisa. Dan kadang-kadang sama Mas Sisir tuh dipanggil kulit buaya. Bukan karena buaya, bukan. Tapi karena kulitnya kayak buaya, kayak komodo mungkin ya. Gitu. Dan salah satu cerita unik saya tentang musim panas. Saya pernah musim panas lagi lapar. Saya ke kulkas, buka freezer ya. Ambil burger. Gelap pas itu. Saya ambil, ada satu burger jatuh. Saya nggak tahu tuh. Masak, makan, udah apa segala macam. 2 jam kemudian, karena seramik ya bawahnya. Keramik ya. Karena keramik ya. Itu burgernya matang. Sebelah doang. Saking tuh panasnya. Iya. Itu salah satu itu pas itu mungkin ada kali 49 48 Celcius. Itu lagi puncaknya ya. Lagi puncak-puncaknya. Dan kalau musim dingin tuh yang paling saya rasain itu paling -5 pernah di Mesir. Ya, Kairo pernah salju, Alex pernah salju. Kairo pernah? Udah lama banget tapi. Giza pernah salju. Ana belum pernah ngerasain. Piramid pernah ketutupan salju 2000 berapa? 14 ya. Ada pernah momennya. Ya, tapi itu lagi puncak-puncaknya. Memang nggak setiap tahun.
tapi pernah terjadi. Apalagi orang Alex mah mungkin hampir setiap tahun kali salju. Iya. Batu es iya, batu es itu pasti fix. Kalau makanan sekali lagi kembali kepada saya lahir di environment, di bi'ah, di lingkungan yang memiliki multicultural. Saya punya ayah yang orang Betawi, ibu watak Arab, sampai sekarang wataknya masih watak Arab. Iya, wataknya Arab banget. Dan teman-teman banyak dari Prancis, banyak dari Amerika. Karena ada satu nih, kadang-kadang orang mikir bahwasanya Al-Azhar berarti kuliah Jamiat Al-Azhar yang ada di Hai Sadis, yang ada di Terasa. Enggak, Al-Azhar itu ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMA-nya, ada SMP-nya. Dan ada Azhar, ada Azhar Khas, ada Azhar Namuzaji, itu panjang cerita. Bukan itu doang gitu istilahnya. Nah, di Al-Azhar ini sebagai ya antum juga pasti ngeliat ya, banyak dari negara-negara luar yang datang, apalagi orang Indonesia dan Malaysia paling banyak ya. Dan saya dulu kalau kuliah, kalau SD itu nggak sebanyak itu, orang Asia ya. Tapi orang lain ada, orang negara-negara dari Eropa, dari Amerika, itu ada. Dan saya besar dengan mereka, saya memiliki culture yang banyak, saya menerima banyak hal. Saya menerima orangnya mungkin kalau bisa dibilang open minded sedikit ya, tentang cuaca, tentang makanan, apapun makanannya saya bisa terima gitu. Berarti kalau untuk makan Indonesia nggak masalah ya? Nggak masalah. Semua masuk ya? Iya, masuk doang. Meskipun masih lebih meskipun masih lebih suka ini, tapi pasti ya gitulah semua orang. Suka ini tapi suka semua, tapi ini yang paling saya suka gitu istilahnya. Jadi kalau ke Matam Indonesia sering ya? Ke Matam Indonesia kalau lagi sama orang Indonesia aja doang. Kalau lagi sendiri mah pasti nyarinya Matam Mesir sendiri. Kalau lagi sendiri. Ini apa namanya? Kusyari. Iya. Kusyari, kufta biasanya. Mungkin ya kapan-kapan lah insya Allah kita keluar bareng, kita makan yang makanan Mesir, khas Mesir gitu. Iya. Kalau makanan ya, mulai dari makanan, aku dulu tuh nggak suka makan makanan Indonesia sama sekali. Itu waktu itu lagi hari raya kan, di sini ada open house gitu kan. Dulu itu oh my god, ada makanan, ada apa, bakso, nangis, nggak mau, kayak nggak mau, aku maunya makanan Arab gitu. Umur berapa tuh? Belum Arab, I think something like that, gitulah. Jadi kayak makanan. Jelasin itu yang ngomong tadi, semua penonton ngerti. Sebelum 2014 mungkin lah kayak gitu. Jadi makanan Indonesia itu nggak mau masak sama sekali kayak gitu. Mau makan Indonesia dan oke aja pas sudah pisah sama orang tua. Kayak sekarang ini kan aku di sini. Jadi di Kairo di Alex. Jadi ya udah makan Indonesia kayak gitu. Tapi aku orangnya harus makan nasi juga. Kalau nggak makan nasi nggak makan, kayak orang Indonesia gitu. Tapi kalau cuaca ya, kalau karena aku di Alexandria, jadi kalau dingin banget. Kalau panas nggak terlalu panas kayak di Kairo. Iya, kalau di Alex itu kayak kalau musim panas aku di Alex, kalau musim dingin aku di Kairo kayak gitu. Iya, kan juga cuti kalau apa? Ijazah itu kan nggak ada kuliah, jadi ya udah pulang ke Alex gitu. Udah. Tapi kalau di Indonesia aku suka sih cuaca di Indonesia gitu. Kayak ada bau khas gitu kalau di Indonesia. Oh, aku udah di Indonesia kayak gitu. Kalau di Mesir aku udah di Mesir kayak gitu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita tutup, mengucapkan terima kasih kepada Muhammad dan juga Maryam udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Tanri untuk masuk channel YouTube. Insya Allah nanti kita bakal share ini videonya untuk teman-teman semua, khususnya untuk di Indonesia, supaya mereka tahu bahwasanya di Mesir itu ada orang Indonesia yang lahir di Mesir. Dan juga kita ambil pelajaran atau pengalaman mereka berdua ini untuk pengetahuan aja bahwa ya orang Indonesia juga banyak di mana-mana gitu, terutama di Mesir ini. Jadi karena udah sore juga, udah mau maghrib, mungkin setelah ini juga banyak yang ada kesibukan masing-masing, terutama untuk Muhammad dan juga Maryam. Karena dari tadi siang mereka udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelumnya makasih kepada Maryam juga ini Muhammad udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol.
ketemu sama Tandri juga sama teman Tandri. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Kita nanti ketemu lagi di kesempatan waktu di luar konten ya, terutama di luar konten kita masih bisa silaturahmi, ngobrol tentang apapun itu, terutama tentang pengetahuan bahasa Arab Amia Mesir ya. Terus ya mungkin untuk teman-teman yang baru nonton, baru berkunjung di channel Tandri, jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, bahasa Arabnya syukran على المشاهدة للفيديو ده وما تنسوش subscribe ولايك وشير وكومنت وإن شاء الله نتقابل في أي وقت تاني وإن شاء الله ندخل في أي فيديوهات تاني إن شاء الله وشكرا. Jadi insya Allah kita nanti mau melanjutkan pembelajaran bahasa Arab Amia Mesir. Untuk teman-teman semua, makasih yang sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kita tadi udah bincang-bincang sama mereka berdua. Setelah bincang-bincang lapar. Ini juga udah maghrib, udah gelap, udah mau gelap sih karena kameranya bagus. Maryam, Muhammad. Habis ini antum ada ini Haga. Mariam sama itu. Oh sama. Iya, jadi malam pulangnya agak malam. Ya, lakulihal makasih untuk hari ini udah nyempetin waktu. Soalnya nanti kalau udah diedit dikasih tahu, di share. Oh ya, Anda juga belum nge-save kontak Muhammad ya? Kalau boleh kenal sekarang. Dari mana aja atau Boleh. Dia belinya makanan Mesir. zero Ya sebenarnya ini sih, kalau Indonesia kan harus mesen dulu nasi. saya zero. Tadi dia nih orang yang di belakang kamera, masya Allah. Lagi ulang tahun. Makan dulu. Ini bang simpen dulu, ini kontaknya hilang. Kita, aduh males lah, kita nggak nyiapin apa-apa. Kita nggak nyiapin nasi. Karena setiap harinya di Darosa banyak anjing, sekalinya ke Hadiko tuh kayak terobati gitu. Padahal kayak kalau di Indonesia kan ini biasa ya, hijau kan. Cuman kalau di Mesir kayak kelihatannya enak gitu. Karena emang pas turun rumah sampah, turun rumah anjing. Jadi sekalinya ke Hadiko. Ini banget. Halo kulihal, makasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.